Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah warahmatullahi rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas rahasia sepertiga malam terakhir, di mana kita disunahkan untuk sholat tahajud ataupun qiyamul lail, dan itu faedahnya luar biasa. Mengapa? Nah, akan kita bahas. Pertama, sepertiga malam terakhir ini adalah titik ning, di mana dulu kita sudah membahasnya, yaitu titik ning. Ning itu adalah titik di mana titik kesunyian itu, dan manusia, frekuensi dari tubuh manusia sudah mencapai titik paling rendah, di mana dapat menerima sinyal-sinyal dari berbagai alam, dan bahkan di alam spiritual dan alam metafisik. Nah, di sini rentan terjadi tipu muslihat antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Kita harus lebih waspada. Tetapi sepertiga malam ini kita tidak membahas tentang metafisiknya, tapi lebih membahas ke rahasia di balik sholat tahajud ataupun qiyamul lail ataupun doa yang kita lakukan pada sepertiga malam terakhir. Biasanya tidak hanya umat Islam, tetapi umat yang lain juga melakukan meditasi ataupun doa malam pada sepertiga malam akhir, di antara jam 1 sampai jam 3 malam. Kisaran jam itu waktu Indonesia Barat, sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh biasanya itu adalah tempat yang tepat dan waktu yang paling mustajab. Nah, seperti apa? Maka kita bahas satu persatu. Dalam Islam jelas bahwa Rasulullah sendiri menganjurkan untuk melakukan qiyamul lail ataupun sholat malam, bisa sholat tahajud, sholat hajat, ataupun sholat witir yang lain, ataupun sholat sunnah yang lain pada sepertiga malam itu. Karena sepertiga malam itu adalah titik balik manusia mendapatkan sinyal-sinyal alam, dan sebenarnya titik itulah manusia mencapai tingkatan yang paling tinggi dalam spiritualitasnya, yaitu spiritualitas ketuhanan. Nah, makanya dalam Islam disunahkan untuk sholat tahajud. Tahajud di sini tidak asal tahajud loh ya. Tahajud di sini memang kita harus bangun, kalau bisa mandi, memakai pakaian-pakaian yang islami ataupun pakaian yang pantas, memakai wangian, dan benar-benar doa dan sujud kepada Gusti Allah selaku pengiran akhirat jagat, meminta karena beliau lillahi ta'ala, bukan karena unsur keduniaan. Semuanya akan dimudahkan. Dalam agama lain apakah tidak ada? Ada. Dalam agama Nasrani banyak yang membangun pada jam-jam itu dan melantunkan doa, entah doa rosario ataupun doa-doa yang lain pada malam-malam itu, dan harus istiqomah. Istiqomah di sini adalah berkesinambungan dan terus-menerus, tidak boleh putus, karena putus itu nanti akan mengulang lagi. Karena siklus sebuah doa ataupun sebuah ibadah agar menjadi mustajab, kuncinya adalah satu, istiqomah. Bukan karena asal-asalan kita minta dunia dan karena kita butuh. Itulah. Terus di dalam agama lain selain Islam dan Nasrani, apakah juga ada? Ada. Dalam agama Hindu dan agama Buddha ada yang namanya meditasi dan juga ritual yang dilakukan pada malam-malam itu. Semuanya sama, intinya semua adalah meditasi. Sholat itu pun sebenarnya adalah meditasi gerak ya, bukan karena meditasi dengan unsur tertentu, tetapi ini adalah unsurnya meditasi gerak. Nah, sekarang kita lihat dari unsur keislaman, bagaimana Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa sholat itu di sepertiga malam sangat bagus
bagus, sangat baik, sangat mustajab untuk apapun, baik penyembuhan, baik untuk terkabulnya keinginan ataupun hajat, dan juga karena unsur perlindungan kalau kita ada gangguan secara metafisik atau secara gaib. Nah, ini tentu saja kuncinya harus satu, lillahi ta'ala, bukan karena kita pengen sembuh, tetapi karena kecintaan kita pada pangeran kita, pada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta karena kecintaan, bukan karena permintaan dunia. Cinta kita pada Gusti Allah nantinya akan datang pertolongan, cahaya hidayah, pepadang kepada diri kita yang nantinya berwujud dan nantinya bersinambung pada hajat kita, kesembuhan kita, perlindungan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat tata caranya ya. Tata caranya sudah kita jelaskan tadi, bahwa kita awali pasti dengan niat. Yang kedua adalah istiqomah, terus menerus, tanpa henti. Tidak harus dalam kurun waktu 1 hari, 7 hari, 9, 40 hari, 100.000. Itu tidak harus. Istiqomahlah karena Gusti Allah. Tetapi biasanya pada kisaran tertentu, seumpama 9 malam dikalikan 9, 81, secara istiqomah, nanti ada sesuatu yang kita rasakan. Yang penting adalah karena Gusti Allah ya, bukan karena yang lain, bukan karena kita minta sesuatu yang kesaktian ataupun pakai diri atau apa. Insya Allah nantinya akan ada yang berbeda dalam diri jenengan. Itu sudah saya buktikan sendiri, dan saya sudah melakukan itu sampai sekarang tidak pernah putus. Jika memang tidak ada yang memberatkan seperti sakit, perjalanan pun saya masih menjalankan itu. Dan alhamdulillah sekarang saya merasakan secara pribadi, dan saya melihat apa yang terjadi dari hasil ritual ini. Kenapa saya bilang ini ritual? Karena itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam konteks keagamaan. Semua namanya juga ritual. Nah, kembali kepada tata cara. Setelah istiqomah tadi, kita mengacu kepada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini yang kita harus garis bawahi di dalam pelaksanaannya, jika kita melakukannya dengan tata cara sholat malam sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW, tuntunan secara Islam, kita melakukannya secara 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa? Monggo. Ada yang sampai 11 termasuk witir, ada yang sampai 21 termasuk witir. Monggo, sekuat jenengan. Tetapi saya pribadi melakukannya 11 rakaat, 22, 22, 2, 1, ditutup witir. Nah, inilah pelaksanaan yang mudah. Yang penting kuncinya istiqomah. Terus agar itu menjadikan kita mustajab sampai kepada Gusti Allah, dan itu memiliki daya. Itu bagaimana? Pertama, dalam tata cara pelaksanaannya, sholat itu sama seperti sholat yang lain. Di awal niat, doa kita, membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, surat pendek, dan 2 rakaat diulangi lagi. Membaca itu kuncinya adalah lidah, hati, dan gerakan ini diperintah oleh batin, bukan diperintah oleh rogo. Jadi bukan otak, tapi batin kita, rasa kita lah yang menggerakkan suatu itu. Memang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala ini berat, tapi kalau sudah terbiasa akan mudah. Semua gerakan itu mulut yang membaca, hati yang merasakan. Jadi hati inilah yang menggerakkan, bukan otak. Setelah itu diulangi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup 1 ataupun 3 untuk witirnya. Monggo, bacalah surat-surat yang mudah dihafal. Mudah di sini tidak dalam arti asal mudah, itu sebagai tenger ataupun sebagai tanda.
Yang paling mudah pelaksanaannya adalah 2 rakaat salam itu memakai surat yang bebas, pendek, mudah diingat, dan rakaat yang kedua memakai surat Al-Ikhlas, karena di situ Al-Ikhlas adalah pengakuan diri kita kepada Gusti Allah selaku pangeran akarya jagat. Teruslah, dan witir yang terakhir 1 kali salam, bacalah 3 surat kulhu, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebagai penutup bahwa kita menutup diri kita dari apapun yang ada di dunia ini karena Gusti Allah, bukan karena apapun. Nantinya rasakan setelah istiqomah minimal 9 dikalikan 9, 81. Kalau tidak 81, lihatlah nanti 1000 hari. Tidak 1000 hari, kalikan lagi berapa ribu hari. Terus menerus yang penting istiqomah, akan ada sesuatu yang berbeda dari jenengan. Rasakanlah, lihatlah. Dan itu juga berlaku untuk agama lain yang mau bangun sepertiga malam. Lihatlah nanti minimal 7 atau 9 hari berturut-turut tanpa henti akan ada perubahan spiritual di dalam diri jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.